Halo Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kali ini kita mau bercerita sedikit tentang penyebab sulit hamil. Mau tahu video lengkapnya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Jika kita berbicara data di Indonesia, itu kurang lebih sekitar mungkin 20% penduduk itu akan mengalami masalah infertilitas. Dari 20% ini, 40% itu bisa dari faktor ibu, 40% faktor ayah, 20% faktor ibu dan ayah. Jadi ketika berbicara infertilitas, itu bisa karena ada penyebab medis dan non-medis. Penyebab medis contohnya pada pria ada masalah di spermanya. Spermanya kurang bagus lah. Bisa kita istilahkan male factor. Nah, pada wanita bisa mungkin karena siklus mensnya nggak teratur atau jalan lahirnya tuh ada yang buntu. Itu bisa juga seperti itu. Nah, tetapi yang uniknya, khususnya di kota-kota besar saya mengalami ini, banyak terjadi infertilitas bukan karena masalah medis, tetapi karena masalah-masalah non-medis. Contohnya apa? Jarangnya atau tidak tepatnya waktu berhubungan suami istri. Sedikit teori, yang namanya kesuburan seorang wanita itu mungkin cuma berlangsung 1-2 hari. Sel telur keluar itu 1-2 hari, kemudian dia mati. Jadi kalau 1-2 hari itu pada saat dia subur atau kita istilahkan ovulasi itu tidak ada sperma yang masuk, dia nggak akan hamil, dia harus tunggu lagi di bulan berikutnya. Jadi perhitungan masa subur ini memang sangat tricky dan sangat berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Faktor yang paling utama adalah dia harus teratur siklus mensnya. Contohnya ada orang siklusnya 28 hari. Per 28 hari dia mens. Nah itu agak sedikit lebih gampang tuh. Jadi kita pertama harus tahu kapan waktu mens yang akan datang. Contohnya nih, waktu mens yang akan datang tanggal 30 Januari contohnya. Kapan kira-kira dia subur? Kalau siklusnya 28 hari, kesuburan itu kurang lebih 2 minggu sebelum hari pertama yang akan datang. Kalau hari pertama mensnya di tanggal 30 Januari, kesuburannya itu kurang lebih mundur 14 hari, yaitu di tanggal 16 Januari. Selain menghitung waktu subur melalui kalender, ada juga cara lain yang menggunakan alat untuk pendeteksi kesuburan. Ada istilahnya LH kit atau ovulation kit. Untuk mengetahui itu diperiksa dari urin. Nah, itu bisa juga dilakukan secara berkala bagi moms jika ingin mengetahui kapan dia subur. Jika sepasang suami istri yang tinggal bersama-sama dan melakukan hubungan suami istri yang teratur selama 1 tahun dan belum memiliki keturunan, pada saat itulah kita mendiagnosis sebagai suatu infertilitas primer. Dan pada saat itu, kami dokter pasti sudah menyarankan buat pasangan tersebut untuk melakukan pemeriksaan infertilitas dasar. Pemeriksaan infertilitas dasar itu biasanya meliputi pemeriksaan sperma pada suami dan pemeriksaan organ kandungan pada istri berupa USG, HSG. HSG itu untuk melihat apakah ada saluran telur yang buntu. Dan juga kita melihat siklus mensnya sudah teratur atau belum. Karena bagi wanita-wanita yang siklus mensnya tidak teratur, biasanya juga kesuburannya itu agak sulit terdeteksi. Jadi tentunya setelah kita melakukan serangkaian pemeriksaan infertilitas dasar tersebut, pengobatannya itu akan sesuai dengan penyebabnya. Nah, kita tidak boleh pandang enteng yang namanya faktor pria atau male factor. Kadang-kadang mungkin makannya, istirahatnya kurang baik, atau mungkin merokok barangkali juga. Tidak sedikit juga yang kualitas spermanya jadi kurang bagus. Nah, itu dokter harus mengobati itu. Biasanya disarankan ke dokter andrologi. Kalau memang dia ada masalah-masalah yang lain, contohnya pada organ genitalnya kayak varikokel atau masalah-masalah di organ genital pria, itu bisa kita kirimkan juga ke dokter urologi. Nah, untuk dokter kandungan itu akan lebih memfokus ke masalah si wanita. Kita lihat dulu nih, kalau siklus mensnya nggak teratur, apa penyebabnya? Apakah ada faktor-faktor contohnya kayak PCO, Polycystic Ovarian Syndrome, atau mungkin ibunya overweight sehingga mensnya nggak teratur, itu kita lihat. Nah, yang repot nih kalau umpamanya terjadi buntu. Saluran telurnya buntu atau tubanya buntu, kiri kanan buntu.
Nah, mungkin masih bisa hamil tetapi tidak dengan cara alami, tetapi melalui cara yang namanya bayi tabung atau IVF. Jika penyebab infertilitas ini penyebabnya medis, umumnya penyelesaiannya itu pasti dengan cara-cara yang bersifat medis. Contohnya, jika ada seorang pria ada masalah nih di organ genitalnya, contohnya ada varikokel, yaitu tentunya harus dioperasi sama dokter urologi supaya produksi spermanya dan lain sebagainya bagus. Begitu pula dengan wanita nih, contohnya dia punya mensnya nggak teratur akibat ada masalah hormonal. Nah, tentunya dokter akan menyarankan untuk diberikan obat-obatan untuk mengatur hormonnya supaya mensnya teratur. Tetapi ada kondisi-kondisi, contohnya mens yang tidak teratur akibat berat badan yang berlebihan. Nah, cara-cara non-medis seperti pola diet, olahraga, itu disarankan. Nah, saya ingin menceritakan untuk kasus-kasus infertilitas yang non-medis, yang sering kita temukan di masyarakat. Karena apa? Karena tidak intensnya melakukan hubungan suami istri. Nah, ini kita tidak boleh lupa untuk menyarankan pasien kita agar sebisa mungkin melakukan hubungan suami istri 2-3 hari sekali. Contohnya, hari Senin berhubungan, Selasa Rabu istirahat off, Kamis berhubungan lagi, Jumat Sabtu off, Minggu berhubungan lagi, dan begitu seterusnya. Nah, gimana nih umpamanya mestinya hari Minggu berhubungan tetapi mereka ternyata ada acara keluar kota, nggak bisa? Yang ada nggak masalah, Seninnya berhubungan, nanti Selasa Rabunya lagi off. Intinya selalu ada sperma standby di dalam rahim si istri, supaya kapan sel telur itu keluar, sperma yang standby itu siap untuk membuahi. Itu dia. Sebenarnya pola diet yang kita tekankan adalah pola diet untuk menurunkan berat badan buat ibu-ibu yang overweight sehingga mensnya terganggu. Karena biasanya mens itu bisa terganggu akibat penambahan berat badan yang berlebihan. Nah, pola diet itu yang sederhana biasanya membatasi asupan gula, mengatur pola makan, mengatur olahraga. Nah, kadang-kadang ini kita nggak bisa bekerja sendiri nih. Kalau sudah serius, umpamanya pasien sudah coba 1 tahun gitu loh, turunnya cuma 1-2 kilo, sedangkan dia overweight banget atau bahkan mohon maaf obesitas, itu sudah harus bekerja sama teman-teman dokter spesialis gizi klinik. Nah, pola diet yang lainnya, itu biasanya kita menyarankan juga konsumsi makanan-makanan atau sesuatu yang tinggi antioksidan. Biasanya itu buah-buahan. Antioksidan ini juga baik untuk proses perkembangan sel telur maupun sel sperma. Jadi program reproduksi berbantu itu kan ada yang namanya inseminasi, ada yang namanya bayi tabung. Nah, ini memang nanti dokter yang menentukan. Bisa dilihat dari masalah medisnya apa, bisa dilihat juga dari usia pasien, usia berapa lama dia menikah. Nah, itu nanti dokter menentukan nih. Karena tidak semua pasien bisa dilakukan inseminasi, tidak semua pasien bisa dilakukan bayi tabung. Walaupun memang sekarang ini bayi tabung itu lebih menjanjikan. Walaupun memang prosesnya itu sedikit lebih ribet daripada inseminasi ya. Cuman kadang-kadang dokter kandungan tuh harus ngeliat nih usia pasien. Jangan sampai nanti terlalu sibuk kita kasih program-program yang alami atau bahkan inseminasi. Usia pasien terutama si usia ibunya semakin bertambah, itu juga membuat kalau dia hamil nanti resikonya makin tinggi. Makanya kadang-kadang dokter, khususnya dokter-dokter yang melakukan bayi tabung ini, mereka biasanya memperhatikan faktor-faktor ibu itu juga, supaya waktu itu jangan sampai terbuang percuma. Karena pasien kita ini kan kita mengharapkan kalau bisa dia hamil nggak cuma sekali nih, kalau bisa dia hamil 1 dan kalau bisa 2 gitu loh, ada anak kedua, dan jaraknya itu juga tidak terlalu mepet tapi tidak juga terlalu jauh, seperti itu. Tadi kita sudah sempat membahas tentang infertilitas primer, yaitu orang yang nggak pernah hamil selama 1 tahun. Sudah tinggal bersama-sama, melakukan hubungan suami istri teratur, 1 tahun sama sekali nggak pernah hamil. Setelah primer ada yang namanya infertilitas sekunder. Dia udah hamil nih, tapi habis itu nggak pernah hamil-hamil lagi. Itu banyak faktor. Kalau faktor medis tuh umpamanya dia pernah hamil, kemudian keguguran, mungkin terlambat dikuret, sehingga terjadi infeksi. Infeksi membuat saluran telurnya atau tubanya kanan dan kiri itu buntu. Terus mau hamil-hamil lagi nggak bisa. Bisa juga akibat yaitu tadi penyakit-penyakit karena
Ibunya kelebihan berat badan, contohnya PCO, akhirnya tidak mens secara teratur. Ya, dia tidak bisa hamil lagi, padahal anak pertama hamil nih. Jadi memang ada beberapa kemungkinan tuh terjadinya infertilitas sekunder. Biasanya pasangan yang melakukan promil dengan teknik reproduksi berbantu, contohnya bayi tabung, ini kan sudah masuk ke kategori kehamilan mahal atau anak mahal nih. Biasanya pasangan-pasangan tersebut pasti akan lebih berhati-hati, terutama dalam beraktivitas. Nah, si istri terutama nih, memang kadang-kadang memang harus lebih bersabar. Contohnya kalau dia ada pekerjaan dan segala macam, kadang-kadang dia perlu cuti, seperti itu. Walaupun nanti ketika kehamilannya sudah berkembang melewati trimester pertama, sudah aman, dia boleh beraktivitas seperti biasanya. Memang biasanya itu yang harus berhati-hati ketika dalam proses embrio transfer, memasukkan embrio ke dalam rahim sampai menunggu si embrio itu bertumbuh, atau kurang lebih barangkali di 1-2 bulan pertama, seperti itu.